Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan murid semuanya. Halo, apa kabar Hanuna, Siang. Ian, dan juga Akila? Apa kabar semuanya? Baik itu. Apa kabar? Baik. Oke, Baik. alhamdulillah ya. Baik, kita baik. Terima kasih ya responnya. Baik, kita sudah hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa? 6. Pertemuan yang keenam, betul ya. Jadi untuk kawan murid yang mengikuti pembelajarannya dari awal, kita sudah memasuki pertemuan yang keenam. Nanti untuk Gian dan juga Akila akan ada kelas tambahan ya, yang kemarin sempat tidak masuk. Jadi biar nanti Gian dan juga Akila bisa mengikuti materi seperti kawan murid yang lainnya. Oke, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keenam, di mana pertemuan yang keenam ini kita sudah memasuki modul yang kedua ya. Jadi pertemuan 1 sampai ke 5 kita sudah menyelesaikan modul ke-1. Sekarang kita memasuki modul yang kedua. Nanti untuk modul yang kedua ini akan kita pelajari selama 3 kali pertemuan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kawan murid ikutin Kak Yana ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan bertepuk tangan. Angkat tangannya, mari berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih kawan murid sudah berdoa terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Seperti yang tadi sudah Kak Yana sampaikan, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keenam, di mana di pertemuan keenam ini kita sudah memasuki modul yang kedua. Oke, nah di modul yang kedua ini kita akan mempelajari blok program yang baru. Nah, jadi silakan nanti kawan murid perhatikan materi dan fungsi program yang nanti Kak Yana sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kemudian kalau ada yang masih kebingungan, boleh nanti ditanyakan saja. Oke, nah sekarang Kak Yana mau tanya dulu. Pada pertemuan kelima, masih ingat tidak? Coding night-nya itu ada di mana? Di pertemuan kelima, coding night-nya ada di mana? Kesatrianya. Kita ngebantu kesatria untuk keluar dari apa kalau di pertemuan yang kelima? Gunung berapi. Iya. Gunung Kayak Hanuna atau Saleh yang di pekan kelima masuk, Jalan. ada di mana? Hutan. Oke. Di pertemuan kelima, kita membantu kesatria untuk keluar dari hutan. Kita ngebantu caranya dengan menyusun algoritmanya menjadi sebuah program. Nah, pada pertemuan hari ini, kesatrianya itu ada di satu tempat yang tinggi dan juga dingin. Kira-kira tempat tinggi dan juga dingin itu ada di mana? Kesatrianya itu ada di tempat yang tinggi dan juga dingin. Gunung. Di gunung. Gunung apa? Kalau dingin berarti gunung apa? Salju. Gunung salju. Betul. Everest. Nah, betul. Jadi kawan murid nanti harus membantu kesatria untuk melewati pegunungan yang bersalju. Silakan diperhatikan dulu materi yang akan Kak Yana sampaikan. Nanti kalau sudah selesai, nanti aktivitasnya akan Kak Yana buka. Oke, jadi jangan khawatir untuk aktivitasnya masih Kak Yana kunci. Nanti akan Kak Yana bukakan kalau materinya sudah selesai disampaikan.
Oke, jadi silakan kawan murid perhatikan dulu ya. Kalau masih terkunci tidak apa-apa. Nanti setelah Kak Yana selesai menjelaskan materinya, nanti aktivitasnya bisa terbuka. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan mempelajari yang namanya program loop. LOOP. Oke, program LOOP. Kak, kalau program loop itu fungsinya untuk apa? Program loop itu fungsinya adalah untuk mengulangi perintah yang sama. Oke, fungsi program loop itu adalah untuk mengulangi perintah yang sama. Nah, tulisannya itu seperti ini program loop tuh. LOOP. Atau fungsinya itu adalah untuk program perulangan. Nah, Kak, kalau program loop itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk mengulangi perintah yang sama. Kayaknya mau tanya dulu nih sama kawan murid semuanya. Kalau kawan murid mau berjalan sebanyak 5 langkah, berarti kawan murid berjalannya satu langkah dulu atau langsung 5 langkah? Satu langkah. Satu langkah dulu. Betul, satu langkah dulu. Nah, Kayana mau tanya lagi. Kalau jalannya 5 langkah, berarti ulanginya itu berapa kali? Diulangnya berapa kali kalau jalannya 5 langkah? 5 kali. 5 kali, betul. Jadi, kawan murid itu berjalannya satu langkah dulu. Tapi, langkahnya itu diulang sebanyak 5 kali. Nah, yang diulang sebanyak 5 kali ini itu adalah kita sebut sebagai program loop atau program perulangan. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu untuk program perulangannya. Jadi program perulangan itu program loop itu adalah program perulangan yang kita gunakan untuk mengulangi perintah yang sama. Kalau di pertemuan sebelumnya nih, kalau kawan murid ingat, kalau dia jalannya ke kanan 5 kali, berarti tambahin algoritma ke kanannya 5 tuh, berjejer. Nah, kalau kita pakai program loop, langkahnya kita cuma pakai 1. Tapi kita tambahkan program loop biar nanti dia diulang. Oke. Nah, untuk yang nomor 6, ini aktivitasnya itu ada 7 wajib, kemudian ada 5 bonus. Nanti kita mulainya di yang step pertama dulu. Nah, Kayana akan jelaskan dulu program loop dan juga untuk pengerjaan proyeknya. Nanti kalau sudah selesai, silakan kawan murid untuk mengerjakannya ya. Oke, sebentar masih dibukakan dulu. Aduh, loading. Sebentar. Nah, untuk pertemuan yang ke-6, ini kita masih diberikan petunjuk ya. Untuk pertemuan yang ke-6, kita masih diberikan petunjuk pengerjaannya. Nanti untuk yang ke-7 sama yang ke-8, itu kawan murid menyusun sendiri. Nah, Kak, program perulangan itu yang mana? Nih, ini ada blok algoritma yang warna kuning. Nah, ini namanya program loop atau program perulangan. Oke, jadi kalau kawan murid nanti mau mengulang program yang sama atau algoritma yang sama, itu bisa pakai program loop. Kemudian di sini ada angkanya nih. Kak, kalau angkanya untuk apa? Untuk mengatur mau berapa kali programnya diulang. Misalnya, di sini kita klik angka satunya. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Kita bisa tentukan. Mau diulangnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Oke, jadi silakan nanti diatur mau berapa kali dia ngulangnya.
Sekarang kita lihat ke area si kesatrianya nih. Kesatrianya ini dia bergeraknya harus ke arah mana? Perhatikan. Nih, dia bergeraknya harus ke arah mana menuju ke bendera? Ke kanan. Oke. Sekarang coba kawan murid hitung. Ke kanannya berapa kali? 1, Berapa? 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 kali nih bergerak ke kanannya. Nah, kalau di Berarti pertemuan sebelumnya, mana kanan? 6, terus 5. nah kalau sebelumnya itu kan kawan murid harus nambahin programnya satu-satu ya. Ke kanannya tuh harus 5 kita jejerin. Nah, kalau pada pertemuan hari ini, kawan murid cukup satu saja bloknya tapi diulang. Oke. Nah, cara nyusunnya kita masukkan dulu program loop. Klik geser. Kemudian kita set mau berapa kali? 5. Kemudian arahnya ke kanan. Oke. Cara nyusunnya itu kawan murid harus tambahkan dulu program loop-nya, atur berapa kali, baru pergerakannya. Oke. Ini lebih simpel ya. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita harus nambahin kalau 5 langkah ya ininya 5 nih. Nah, kalau ada program loop, kawan murid cukup pakai satu, tapi diulangnya 5 kali. Sampai sini bisa dipahami? Oke, bisa diikutin Kak Yananya? Bisa? Oke. Kalau bisa, silakan klik tombol play-nya. 2, 3, 4, 5. Oke, nah sekarang yang nomor 2 nih. Nah, untuk yang nomor 2 ini masih Kak Yana jelasin dulu. Nanti setelah nomor 2 selesai, nanti kawan murid bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, ini juga sama nih. Kita lihat dulu posisi kesatrianya ada di mana, kemudian benderanya ada di mana. Nih, di sini ya. Oh, Kak, dia harus gerak dulu ke kiri. Oke, kita tambahkan ke kiri. Kemudian kalau sudah di kiri, dia harus turunnya ke bawah. Bawahnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Oh Kak, 4 kali dia ke bawahnya. Tuh, kalau Bini bisa pakai program loop. Nah, kita tambahkan lagi program loop. Oke, diulangnya 4 kali. Arahnya ke bawah. Salah. Diulangnya 4 kali ke arah bawah. Nah, ini jangan sampai salah nyusunnya ya. Nah, kita klik play. Kiri, 4-nya ke bawah. Nih, karena dia bergeraknya itu ke arah yang sama dan juga diulang-ulang, jadi kawan murid bisa menggunakan program loop. Sampai sini bisa diikutin? Oke, kalau bisa diikutin, sekarang Kak Yana bukakan aktivitasnya. Silakan kawan murid kerjakan sesuai dengan materi yang tadi sudah Kak Yana sampaikan. Sebentar, Kak Yana buka dulu. Oke, silahkan. Aktivitasnya sudah bisa dibuka. Kemudian untuk kawan murid, Untuk Akila belum bisa dibuka, Kak. Bunda bisa di-refresh dulu. Oh, Nah, di-refresh dulu. Level berapa ya, Kak? 6 ya? 6. Gian sama Ya, oke. Akila 6, level 6. 6 ya. Oke. sudah. Oke, boleh silakan sambil di-share screen ya, biar nanti Kak Yana bisa bantu cek. Semuanya bisa share screen. Sudah Kak Yana setting biar semuanya bisa share screen. Yang level 5 ya, yang level 6.
Nanti Gian yang level 4 sama yang level 5 itu hari Minggu ya Gian ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Oke, Akila sudah share screen. Oke, jadi program loop itu adalah program yang kita bisa gunakan untuk mengulangi perintah yang sama. Jadi kalau perintahnya sama, kemudian dia diulang-ulang, silakan pakai program loop. Nah, cara nyusunnya, tambahkan dulu loopnya, Saleh. Loop dulu, baru geraknya. Loop dulu masukin, berapa kali diulangnya, baru yang pergerakannya. Cara nyusunnya itu tambahkan dulu ininya. Saleh, loopnya dulu Saleh. Loopnya dulu, masukkan, baru panahnya Saleh. Cara nyusunnya harus loopnya dulu ya, kemudian baru panah. Oke, coba nih hitung dia geraknya berapa kali nih Akila, kemudian ke arah mana. Cari jalan yang paling dekat dan paling cepat ya. Itu bisa langsung ke kiri aja Akila. Gak usah ke atas dulu. Mister, kok Kenapa? nggak bisa masuk ke sini sih? Kenapa? Nggak bisa masuk ke itu. Move-nya diklik kemudian digeser ke memori. Loop-nya dulu Saleh. Nih yang kuningnya Digeser ke diklik. atas, Mister. Betul. Diklik sambil digeser. Nah, gitu. Kayak gini. Betul. Oh, Lepas. Oke, baru geraknya. baru Jadi harus panahnya. betul. Jadi harus loop dulu baru panahnya Bunda ya. Kalau panahnya Oke, dulu oke baru ya. loop nanti Oke, bisa makasih. masuk. Oke. Silakan Oke, ya dilanjutkan. makasih. Ya. Kemudian cari jalan yang paling dekat dan juga paling cepat. Kemudian kalau mau nyusun programnya, masukkan dulu move-nya, masukkan dulu loop-nya, baru tambahkan program gerak panahnya.
Oke, Kak Ena sambil bantu cek. Nah, kalau nanti kawan murid menemui gunung bersalju, silakan dihancurkan menggunakan pedang, ya. Kemudian posisi kawan murid itu harus satu langkah di depan gunung tersebut. Akila, itu masih merah angka 5-nya. Coba dihitung berapa kali dia ke kanannya. Oke, sip. Jadi yang tempat si gunungnya ini juga dia harus dihitung ya. Karena kan tadi sudah dihancurkan. Jadi harus dihitung sebagai langkah. Oke. Kalau kawan murid menemukan gunung bersalju, silakan hancurkan gunung salju tersebut menggunakan pedang yang dibawa oleh kesatrianya. Oke. Jadi program loop itu bisa kita gunakan untuk menyederhanakan algoritmanya. Yang biasanya kalau ada 5 langkah kita pasang panahnya 5, kalau sekarang cukup 1, tapi dia diulang-ulang. Oke, sip, keren, Akila. Pasangkan dulu loopnya, baru panahnya ya, Saleh. Oke, sambil Kak Yana cek untuk progresnya ya. Nanti kalau ada yang sudah selesai, boleh bilang ke Kak Yana, nanti biar sama Kak Yana dicek hasilnya ya.
Nih, Akila mau ke kanan atau ke atas boleh bebas. Tapi nanti lihat kalau sudah tidak bisa menambahkan program lagi, berarti tidak bisa ditambahkan. Jadi harus lihat dulu nih, kemana dulu nih. Hancurkan dulu tuh itunya, gunungnya Akila. Lewat atas aja biar bloknya cuma sedikit. Kalau ke kanan harus beberapa kali. Oke, kalau sudah hancur dia kemana tuh? Ke atas. Ke atas. Nah, kalau sudah di atas dia harus ke arah mana, kemudian diulangnya berapa kali. Oke, sip. Keren, keren. Nah, sama nih, Saleh juga. Berapa kali tuh? Kalau kita pakai program loop, tuh program yang dipakai juga cuma sedikit, ya. Kalau yang sebelumnya tuh kan banyak tuh blok algoritmanya. Nah, kalau sekarang karena ada program loop untuk mengulangi perintah yang sama, jadi kawan murid bisa menggunakan program loop tersebut. Oke, Gian sama Faith coba dicek lagi. Ada yang merah tuh. Tempat gunung salju yang sudah dihancurkan itu harus dihitung ya, karena kan udah kita hancurkan jalannya. Oke, nih sama-sama dia 10. Oke, Saleh sama Akila tinggal 2 lagi.
Oke, Saleh tinggal satu lagi ya. Akila juga terakhir nih, level terakhir Akila. Oke, yang Akila sudah selesai ya. Kayaknya cek dulu. Bentar ya. Oke, Saleh juga sudah selesai. Sebentar, Kak Yana cek dulu ya. Yang lainnya yang belum selesai boleh sambil dilanjutkan. Masih ada waktu. Bentar, Kak Yana cek dulu. Kak Yana untuk kelas pengganti itu hari ini apa besok minggu ya? Eh, Jadinya. Sebentar Bunda. Ini yang Akila ya? Iya, yang Oke. kira. Akila sama Giang tuh satu ini apa? Satu jadwal kelas penggantinya tuh. Sebentar. Sudah selesai, Luna. Oke, Anuna, nanti Kak Yana cek dulu ya, sebentar. Untuk Gian sama Akila, itu Minggu jam 9, Bunda ya. Minggu jam 9 sampai jam 9.45. Kalau linknya udah ada yang ngirimin belum, Bunda? Akila sama Gian? Sudah. Oke, siap. Ya. Nanti ditunggu ya untuk Akila dan Gian, biar nanti absen di Kak Ya. Yananya jadi hijau semuanya. Ya. Oke, terima Ya. kasih. Oke. Oke, Kak Yana cek dulu ya. Tadi Nuna, Saleh, dan juga Akila sudah selesai. Ntar Kak Yana cek dulu. Oh, complete. Oke, sip. Untuk Akila, Saleh, dan juga Hanuna sudah selesai ya. Terima kasih. Boleh di stop share saja. Oke. Yang Saleh juga sudah selesai, Saleh ya. Udah Kak Yana cek. Terima kasih. Oke, untuk kawan murid yang belum selesai, tidak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan setelah Zoom ini selesai. Kak Yana mau nge-review materinya dulu ya. Sudah selesai, Fer? Ya, sudah. Oke.
Oke, Kak Yana nanti cek ya. Yang Dian sudah selesai? Sudah. Oke, berarti semuanya sudah selesai. Nanti akan Kak Yana cek semuanya ya. Baik, sebelum kita akhiri, Kak Yana mau sedikit menjelaskan materinya lagi ya. Jadi tadi kawan murid sudah mempelajari yang namanya program loop atau program perulangan. Di mana program perulangan itu bisa kita gunakan untuk mengulangi perintah yang sama. Tadi kan langkah dan juga perintahnya sama nih. Nah, kawan murid bisa menggunakan program loop-nya. Nanti tinggal diatur saja, diulangnya mau berapa kali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada, kita dokumentasi dulu ya. Oke, sebelum kita berdoa, kita dokumentasi dulu, kita foto dulu. Silakan kawan murid, mau hatinya kecil, hatinya sedang, atau pose hatinya besar. Boleh, silakan disesuaikan ya. Mau pilih pose hatinya kecil, hati yang sedang, atau hati yang besar, boleh ya. Oke, kalau Kak Yana pilih hatinya kecil aja. Semuanya silakan berpose, pilih hatinya. 1, 2, 3. Oke, Kak Yana simpen dulu. Ayo untuk kawan murid, sebentar Kak Yana simpan dulu. Mana ya? Oh ini dia. Oke, sekali lagi ya, kawan murid boleh berpose. Kalau sekarang posenya boleh bebas ya. Oke, silakan berpose lagi. Semuanya lihat ke kamera. Sebentar kok Kak Yana ini nggak bisa nge-save ya. Sebentar. Kenapa ini? Sebentar ya. Print. Bisa. Oke, semuanya lihat ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke. Sip. Karena pertemuan hari ini sudah selesai, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk kawan murid semuanya. Sampai ketemu lagi di pekan depan ya. Kak Yana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Dadah. Makasih. Dadah. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah mendampingi ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih.